Siapa sih yang nggak tahu Aqua? Air mineral botolan ini sudah sangat mendarah daging di segala kalangan di tanah air. Meski kini banyak merek lain yang bermunculan, tidak bisa dipungkiri kalau Aqua adalah pelopor air minum kemasan pertama di Indonesia. Penasaran nggak sih kalian sama sosok di balik pendiri merek besar ini? Dan apa yang membuatnya terpikirkan untuk menjual air putih dalam kemasan? Simak terus video ini hingga selesai. Kwa Sien-biao atau Tirto Utomo lahir pada 8 Maret 1930 di Wonosobo, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga yang lumayan berada. Orang tuanya, Kwa Liang Chuan dan Chan Tong Nyo, memiliki usaha peternakan. Tirto Utomo menempuh pendidikan di daerah yang berbeda-beda. SD di Wonosobo, SMP di Magelang, lalu sekolah HBS di Semarang, kemudian SMA di Malang, di mana ia bertemu dengan calon istrinya di masa depan, yaitu Kwi Guat Kin atau Lisa. Selesai SMA, Tirto melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Surabaya. Sambil berkuliah, ia bekerja sebagai wartawan di Jawa Pos. Namun pada akhirnya, Tirto hijrah ke Jakarta untuk menyusul kekasihnya dan melanjutkan pendidikan hukumnya di Universitas Indonesia. Dengan pengalamannya sebagai wartawan di Jawa Pos, Tirto berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah media massa yang berpengaruh pada masanya, yaitu Koran Sinpo. Ia bahkan menjadi pimpinan redaksi selama 5 tahun. Merasa sudah cukup umur dan memiliki pekerjaan, Tirto memutuskan untuk menikahi kekasihnya pada 21 Desember 1957. Namun sayang pada tahun 1959, Tirto diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pimpinan redaksi. Untung saja sang istri mau bekerja sama dengan baik. Lisa lalu mengambil alih peran sebagai pencari nafkah dengan mengajar dan membuka catering, sementara Tirto berfokus untuk menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia. Setelah lulus pada tahun 1960, Tirto bekerja di Permina, perusahaan yang kini dikenal sebagai Pertamina. Kecerdasan dan ketekunannya mengantar Tirto ke puncak karirnya. Ia memperoleh kedudukan sebagai Deputy Head Legal and Foreign Marketing. Suatu hari pada tahun 1970, sebuah negosiasi kontrak kerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat jadi berantakan karena istri dari delegasi AS terkena diare akibat meminum air rebusan yang disediakan. Dari situ, Tirto dapat pengetahuan baru kalau orang bule ternyata terbiasa minum air steril, bukannya air sumur rebusan. Tirto langsung terpikirkan sebuah ide bisnis untuk memperjualbelikan air minum steril kemasan. Namun, ia masih sangat asing dengan prosesnya. Maka, ia pun mengirim adiknya untuk magang di perusahaan air minum Polaris di Thailand untuk mempelajari seluk-beluknya. Setelah sang adik pulang ke Indonesia, mereka berdua mendirikan pabrik pada 1973 di Bekasi dengan nama PT Golden Mississippi. Awalnya produk minuman air kemasannya dinamakan Puritas. Namun atas saran dari seorang konsultan, nama itu diganti menjadi Aqua dengan alasan lebih mudah diingat dan juga diucapkan. Selain itu, nama Aqua itu sendiri juga memiliki arti air, produk yang memang mereka perjualbelikan. Produk Aqua diluncurkan pertama kali pada 1 Oktober 1974. Namun pada periode itu, produk minuman soda sedang naik daun. Jadi, produk Aqua kalah populer dan tidak dilirik konsumen sama sekali. Siapa pula yang akan membeli minuman tanpa aroma dan rasa? Toh rebus air sendiri di rumah juga bisa. Mungkin itu ya yang dipikirkan banyak masyarakat Indonesia pada saat itu. Selama hampir 4 tahun, bisnis terus-menerus merugi. Namun Tirto dan manajemen akhirnya berdiskusi mengenai teknik pemasaran yang dianggap akan ampuh, yaitu dengan menaikkan harga produknya. Ide ini cukup riskan mengingat dengan harga murah saja tidak banyak peminatnya, apalagi dengan harga yang kini 3 kali lipat lebih mahal. Tapi nyatanya pasar berbicara lain. Harga yang tinggi membuat Aqua dilihat sebagai produk bermutu tinggi. Angka penjualan pun kian meroket tinggi.
Salah satu pelanggannya merupakan kontraktor asal Korea Selatan yang pada akhirnya turut menularkan kebiasaan minum air mineral kemasan kepada rekan kerjanya yang orang lokal. Ketekunan dan kesabaran serta ide berani Tirto dan timnya pada akhirnya membuahkan hasil. Produk Aqua bahkan selama puluhan tahun bisa dibilang sebagai rajanya air putih kemasan. Siapapun yang mau beli air putih kemasan pasti akan menyebutkan nama Aqua. Empat tahun setelah Tirto Utama meninggal, yaitu pada 1998, pihak top manajemen menjual mayoritas sahamnya kepada Danone, sebuah perusahaan multinasional dari Prancis. Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dan pada tahun 2000, Aqua pun mulai meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Itulah kisah jatuh bangun perjuangan Tirto Utomo dalam membangun merek minuman air mineral Aqua. Kerja keras dan kecerdasannya dalam melihat peluang, sukses mengantarkannya menjadi salah satu pebisnis terbaik di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.